Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Berikut kami hadirkan informasi menarik lainnya dari seputar Pulau Kalimantan, selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurfakik melakukan pemantauan lokasi pembangunan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan di Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Pemantauan selanjutnya dilakukan ke wilayah pembangunan ketahanan pangan integritas komoditas sawit sapi di Tanah Bumbu. Pada Senin 15 Juni 2028, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurfakik melakukan pemantauan langsung ke 3 titik pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, yakni lokasi cetak sawah dan pengembangan komoditas cabai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta lokasi pengembangan komoditas itik petelur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdapat beberapa catatan dari pantauan ini. Cetak sawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 35.000 hektar lahan dengan 19.600 hektar lahan tanam per Mei 2026. Sedangkan penanaman cabai di Hulu Sungai Selatan mencakup 750 hektar lahan tanam. Dengan pemantauan langsung di Desa Tauya yang telah mengelola 5 hektar lahan tanam melalui Poktan Gawi Bersama, sedangkan produksi telur itik di Hulu Sungai Tengah oleh kelompok Tani Jaya Bersama mencapai 25.000 hingga 27.000 per harinya. Menurut Hanif, pembangunan ketahanan pangan di kedua kabupaten telah memiliki pondasi yang kuat di masyarakat, sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perlu menjadi fokus baru bagi pemerintah daerah. Saya rasa ini kita akan lebih kepada intensifikasi ya, karena semuanya ternyata sudah bekerja dengan cukup masif. Kemudian pemerintah akan mendorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi berapa banyak yang harus kita pacu, termasuk tadi kita bersama-sama mengikuti panen padi, kemudian kita mengikuti panen lombok, dan hari ini kita melihat keberhasilan ternak dari IT ini. Pak Bupati Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara, saya harap informasi ini terus di blow up di media-media Pak, bahwa ketahanan atau swasembada pangan ini nyata dan bisa kita bangun. Selain itu, Hanif juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan media dalam mengabarkan hasil kerja dan panen pangan kepada masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan semangat kontribusi aktif untuk pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Hanif juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pendampingan aparat penegak hukum terhadap segala proses pembangunan ketahanan pangan untuk menghindari pelanggaran yang tidak diinginkan di ranah hukum. Pemantauan dilanjutkan di kawasan integrasi komoditas sawit sapi di Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pemirsa, bagi Anda yang ingin beraktivitas pada esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, selengkapnya dalam Info Publik. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kembali kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kalimantan Utara resmi dimulai. Petugas Badan Pusat Statistik melakukan pendataan di Rumah Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai salah satu responden. Penerimaan siswa baru terkait kendala sistem zonasi mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan,
pemerintah daerah tengah memitigasi persoalan ini dengan menyiapkan opsi perluasan wilayah atau sistem ring. Ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara hari ini hadir setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah hanya di kanal 30 digital atau di live streaming Instagram dan YouTube TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, jangan lupa saksikan dan sukseskan Piala Dunia hanya di layar TVRI. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Akhirnya, saya Nandira Latisa beserta seluruh tim kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.